Ramadan ya marhaban, marhaban ya Ramadan. Udah cepat ya, 4 hari hampir terlaksana menjalankan ibadah puasa. Video ini saya mau bahas tentang PT Sritek ya, yang mengalami kebangkrutan. Nanti saya juga ada cerita tentang pengalaman saya ketika di garmen ya, tahun berapa ya, hampir mungkin 3 tahun ini perusahaan atau pabrik yang dulu saya bekerja mengalami kebangkrutan ya. Faktornya banyak, fensurinya ya, itu saya pastikan ya, bisa meruntuhkan sebuah perusahaan atau pabrik ya. Di sini saya mau bahas PT Sritek dulu ya. PT Sritek itu berdiri sejak tahun 60-an sampai sekarang itu berapa tahun ya. Ya apa? Pabrik raksasa se-Asia Tenggara julukannya. Berarti kan sudah terkenal di luar negeri ya. Ya mungkin produk-produknya itu ekspor sampai ke Asia Tenggara ya, maksudnya beberapa negara lah ya. Jadi terkenal dengan pabrik raksasa se-Asia Tenggara. Itu saja bisa runtuh, bisa hancur. Apalagi kalau negara ya, kalau terus menerus banyak koruptornya, saya pastikan juga akan kolab ya. PT Sritek ya, saya pastikan, bukannya saya menuduh ya, ya mungkin perbandingannya itu 30 ya, saya pastikan ya 30% ya orang di dalamnya itu ada yang korupsi waktulah, korupsi mungkin dari yang kecil ya, supervisor entah manajer, itu saya pastikan ada yang korupsi ya. Terus nih saya cerita seperti ini ya, anggap jauh beda lah kehidupan di dalam pabrik itu seperti apa. Dulu ya, saya itu bos impornya saja. Saya dulu tuh waktu kan masih muda tuh, kalau mau weekend malam minggu itu cari-cari barang kira-kira yang sudah tidak dipakai di dalam gudang. Itu kan pabrik kan biasanya kan ada bagian-bagian tertentu ya. Nah di situ bos saya ini menyuruh mekanik saya untuk mengangkut barang ini ditaruh ke mobilnya. Itu enggak 1-2 kali ya, bahkan lebih 10 kali lah, karena akhirnya si mekanik pun paham kalau kenapa kok setiap mau weekend, setiap malam minggu ya. Kebetulan kan tempat garmen saya tuh Sabtu masih berangkat dulu ya. Kenapa setiap weekend? Oh ternyata buat happy ya. Lagi SPV-nya mintanya tuh kalau di tempat saya itu harus disanjung-sanjung, harus disuap, harus diginiin ya. Kalau nggak melakukan itu ya pasti akan dihempaskan. Contohnya seperti saya. Orang pintar, orang cerdas, orang yang punya solusi nggak akan berguna ya kalau tidak itu. Ya saya melihatnya juga kalau sidik juga ya. Kalau SPV saya ini itu kan kain itu kan bisa gulungan besar itu ya.
yang digulung-gulung itu. Kalau sisa itu dijual dengan ya ada surat jalannya, ada, tapi ya kemungkinan harganya misalnya dijual 5 juta, nanti di kong kali kong terjual 3 juta atau 4 juta, untung kan SPV-nya. Itu cara mainnya. Mekanik juga melakukan hal seperti itu. Ingat, ini bukan saya menuduh, saya ngomong cerita ini yang saya lihat ketika saya kerja di garment. Ya mungkin kemungkinan besar sistemnya di perusahaan maupun di pabrik ya kemungkinan sih 30% melakukan aktivitas seperti ini kok ya. Karena manusianya di masyarakat kita, di negara kita itu masih menganut sistem yang seperti itu. Melihat itu gitu kok, saya kok enggak ya. Itu. Nah, yang mekanik biasanya kan yang berhubungan dengan dunia dia, maksudnya ya entah mesin apa, terus entah benang ya. Itu juga ya diem kalau nganunya pasif malam itu ya. Nah, istilah seperti itulah kehidupan di pabrik atau perusahaan ya. Akhirnya apa? Itu yang bisa menyebabkan sebuah perusahaan atau pabrik akan runtuh ya. Karena dari atasannya sendiri sudah kayak gitu, otomatis bawahannya juga seperti itu. Ini yang sulit untuk dihilangkan. Gak benar aku ngomong kayak gini saja. Nah, itu begitu juga negara. Kalau banyak korupsinya terus menerus, kejahatan terus merajalela ya, lambat laun juga akan kolap, juga akan runtuh ya, kalau nggak dibenahi mulai dari sekarang ya. Sangat disayangkan ya, kemungkinan banyak masyarakat yang belum pernah bisa menikmati bagaimana sih rasanya hidup di strata yang mapan. Mungkin bisa ekonomi menengah atas sedikit lah, nggak usah yang tinggi-tinggi ya. Ya karena sistem pemerintahannya atau sistem kepemimpinannya yang kurang well ya, jadi masyarakat yang berusaha untuk menaikkan taraf kehidupan ya akan stagnan di situ-situ terus, nggak ada peningkatan ya. Kalau saya ingat itu ya pemimpin itu mempengaruhi. Jangan bilang pemimpin itu nggak berpengaruh kepada masyarakatnya ya. Buktinya dulu saya coblos Pak SBY 2 kali ya, ngeri kehidupan saya ya. Ketika gubernur dulu kan Pak Ganjar itu 2013, Pak Jokowi 2014, agak mulai sedikit naik. Itu nggak gampang. Otak saya waktu itu baru berapa, 3 tahun, belum ada. Waktu itu saya kerja momong, buka rental PS pun nggak gampang ya. Ngopeni uang 2.000 rupiah loh, sampai dipanggil RT ya. Dulu yang manggilnya itu adik saya, bukan saya ya. Saya cuma pengen tahu dulu siapa sih orang yang lapor seperti ini. Oh ternyata dulu orang yang melapor ini orang yang dulu dibantu bapak saya. Saya cukup tahu aja. Oh sekarang apa? Ngeri. Keluarganya dicoba, dikasih cobaan yang begitu ngeri. Nggak usah saya jelaskan di sini. Dari bapaknya, anak laki-lakinya, anak perempuannya. Nah mungkin cukup di sini dulu. Hujan udah mulai reda,
mau melakukan aktivitas rumah tangga sebelum momongan pada datang. Lama aku nggak mengupload di YouTube ya, nggak tahu, kalau otak saya lagi males nggak mau ngapain ya udah saya turuti gitu ya. Yes, kembali lagi, runtuhnya perusahaan, runtuhnya negara, runtuhnya bahkan rumah tangga pun ya, itu satu dari sistem manajemen, kedua juga peraturan juga harus ada ya. Itu yang harus dipersiapkan supaya mencegah tidak runtuh suatu negara, suatu perusahaan maupun pabrik ya. Apalagi kalau ada para koruptor yang ugal-ugalan terang-terangan ya. Ya wes lah, sampai di sini sih.